melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai tahapan kultur jaringan, kelebihan serta kekurangan dari kultur jaringan. Nah, yang pertama ada tahapan kultur jaringan. Tahapan kultur jaringan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sterilisasi, yang kedua pembuatan NP, yang ketiga inokulasi, dan yang keempat adalah overplanting. Nah, yang pertama adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah kegiatan yang dilakukan di tempat yang steril dan dengan menggunakan alat dan bahan yang steril. Nah, cara kerja dari sterilisasi itu sendiri, yang pertama, alat dan bahan dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir, kemudian dikeringkan. Yang kedua, semua alat bahan dibungkus dengan menggunakan kertas payung. Yang ketiga, semua alat bahan yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Tahap kedua yaitu pembuatan NP atau neopaleonapsis. Nah, tahapan pembuatan NP itu sendiri, yang pertama yaitu timbang unsur makronutrien, kemudian larutkan dalam 250 ml Aquades. Yang kedua, tambahkan larutan stok zat besi, mikronutrien, vitamin, myo-inositol 100 mg dan maltase 90 gram. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 500 ml Aquades. Nah, yang ketiga, panaskan media sampai mendidih, kemudian aduk hingga rata. Yang keempat, tuangkan dalam botol kultur steril. Yang kelima, tutup botol dengan menggunakan aluminium foil. Nah, yang terakhir yaitu sterilisasikan dengan menggunakan autoclave dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Tahap yang ketiga adalah inokulasi. Nah, inokulasi itu sendiri adalah tahap pemindahan media tanam dari lingkungan non-aseptik ke lingkungan aseptik. Nah, tahap inokulasi itu sendiri, yang pertama yaitu sterilisasi alat dan bahan, yang kedua pemotongan biji anggrek, yang ketiga penaburan biji anggrek ke dalam petri dish, yang keempat biji anggrek yang sudah diletakkan di petri dish dipindahkan ke dalam medium NP. Terakhir adalah subkultur atau overplanting. Nah, overplanting itu sendiri adalah kegiatan pemindahan plantlet ke dalam medium botol kultur yang baru yang bertujuan untuk perbanyakan, pengakaran, dan memperoleh nutrisi baru. Nah, tahap dari overplanting itu sendiri, yang pertama yaitu siapkan explant yang akan di overplanting, yang kedua siapkan medium baru yang akan di overplanting, dan yang ketiga adalah explant dipindahkan ke dalam medium baru kemudian disel dengan plastik wrap. Nah, dan yang keempat adalah botol hasil overplanting sudah siap. Selanjutnya yaitu kelebihan dari kultur jaringan. Nah, yang pertama yaitu memperbanyak tanaman dalam waktu singkat. Yang kedua, tidak memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, tidak tergantung pada musim. Yang keempat, bibit yang dihasilkan lebih unggul. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan dilakukan rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu kekurangan dari kultur jaringan. Nah, yang pertama yaitu memerlukan biaya yang besar karena menggunakan laboratorium yang steril dan menggunakan zat-zat kimia. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus. Nah, yang ketiga, memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur bersifat aseptik dan berukuran kecil. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.